Upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan kemerdekaan Indonesia ke-77 Rabu 17 Agustus 2022 dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Pimpinan dan komando saya ambil seluruhnya. Siap. Cut. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh barisan paling kanan. Pada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Beri tempat. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Para pembina upacara, hormat. Gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Siap gerak. Luruskan. Lurus. Langkah tegak maju. Jalan. Luruskan dan cepat. Berhenti. Gerak. Satu langkah ke kiri. Jalan. Satu langkah ke depan. Gerak. Ada kanan, ada kiri. Gerak. Satu langkah ke depan. Jalan. Laksanakan.
Satu langkah belakang, jalan. Ada kanan dan kiri, gerak. Satu langkah belakang, jalan. Bukan. Terus. Ada hati. Hormat, gerak. Dekat, gerak. Balik kanan dan kiri, jalan. Belakang dekat baju. Jalan. Berhenti. Penghirangan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang para jasa para pahlawan kita, mari segera kita menghidupkan cipta. Alhamdulillah Ta'ala. Al-Fatihah. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara dipimpin oleh pembina upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan ditolongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia,
dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Amanat pembina upacara barisan diistirahatkan. Istirahat di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami cintai seluruh santri, putra putri Bahrul Ulum yang mengikuti upacara pada peringatan kemerdekaan yang ke-77 Republik Indonesia. Pada hari ini saya akan memberikan sebuah pesan-pesan cerita daripada perjuangan para pahlawan-pahlawan kita untuk memerdekakan Indonesia. Perlu kalian ingat, wahai para santri-santri Bahrul Ulum, Indonesia telah dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Kita tahu umur daripada manusia, kakek-kakek kita yang ada di Indonesia itu berkisar dari 70 tahun. 70 dijumlahkan menjadi 350 tahun sampai 350 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, 3 abad setengah. Kalau kita mungkin sudah kakek buyut kita ke 8 atau ke 7
itu sudah merasakan penderitaan daripada penjajahan di Indonesia ini. Penjajahan yang ada di Indonesia ini bermula daripada dikuasainya ekonomi yang ada di Indonesia lewat mafia perdagangan, yakni VOC, yang mana rakyat kita hanya mendapatkan sektor-sektor seperti buruh, pekerja, dan juga pekerjaan-pekerjaan keras lainnya, sehingga keuangan dan juga emas, harta kekayaan kita itu disetorkan daripada hasil bumi kita kepada pejabat tertinggi yang pada saat itu dipimpin oleh VOC. Kita harus bersyukur setelah adanya kemerdekaan kita tidak lagi menyetorkan hal demikian itu kepada negara lain. Kita bebas untuk berkarya, kita bebas untuk menentukan hidup kita masing-masing, kita bebas untuk meraih cita-cita kita masing-masing, asalkan kita mau semangat di dalam apa yang kita jalani. Ingat, perbudakan itu tidaklah mudah, perbudakan itu tidaklah enak. Kita diawasi di dalam bergerak sampai kita tahu yang kita kenal dahulu, ibu kita Raden Ayu, Raden Ajeng Kartini, yang mana beliau ingin mondok saja kepada Mbah Soleh Darat itu harus bersembunyi-sembunyi. Mbah Soleh Darat mengarang tafsir yang mana tafsirnya dalam bentuk pegon supaya tidak diketahui bahasa itu oleh orang Belanda. Sampai pada orang-orang yang berhak untuk mengenyam pendidikan itu adalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan tinggi di negara kita. Tapi sekarang tidak. Setiap orang bebas menentukan dia ingin menjadi apa, dia ingin bagaimana. Itu adalah wujud daripada kelonggaran daripada negara kita untuk mengapresiasikan untuk menjadi apa kita kelak. Kalian semua mondok di Pondok Pesantren Bahrul Ulum juga bisa mengisi daripada kemerdekaan negara Indonesia ini sesuai dengan bidang kalian dan bakat kalian. Apa bakat kita? Kita harus tahu bahwasanya pencetus daripada Pancasila itu salah satunya adalah Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang mana pada saat itu beliau istikharah dengan membaca surat-surat panjang selama 40 kali dalam satu malam, 40 rakaat di dalam satu malam. Itu bacaan surat pertama adalah surat Al-Kahfi, kemudian surat Yasin. Selanjutnya saya dengar demikian, setelah beliau beristikharah dengan Al-Quran itu, akhirnya ditemukan sebuah ilham, pertolongan dari Allah, bisikan yang mana Pancasila itu sudah tepat untuk dijadikan landasan daripada negara kita Indonesia tercinta. Kita harus tahu peranan para ulama di dalam kemerdekaan itu sangat besar. Hanya saja para ulama kita ikhlas, tidak ingin jasa mereka dicantumkan di dalam kemerdekaan. Mereka memilih untuk mengamanatkan itu kepada presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, dengan bahasa Wisno, negara iki tak pasrahne karo awakmu, iki mandate negara, tak serahne ning awakmu. Niku dawuhe Mbah Hasyim Asy'ari kepada beliau Insinyur Soekarno. Wis totonen saapi-apike. Jadi kemerdekaan Indonesia tidaklah mudah. Sektor yang harus diisi itu juga banyak.
Bagaimana yang mana seorang santri menjadi pencetus, menjadi inti daripada terbentuknya Pancasila. Kita katakan walaupun Hadratus Syekh seorang kiai, dulunya adalah seorang santri. Karena itulah wujud penghormatan daripada Presiden Joko Widodo, kita diadakan yang namanya hari santri pada bulan 22 Oktober. Itu karena untuk mengenang jasa para santri juga, yang mana mereka sangat-sangat teguh, kuat di dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita harus ingat, setelah Indonesia ini merdeka, yakni setelah dibacakannya proklamasi oleh Insinyur Soekarno, ternyata agresi daripada para penjajah tidaklah berhenti. Tahun 48 Belanda menyerang lagi. Pada bulan 10 November Belanda juga menyerang lagi, yang mana serangan tersebut bertubi-tubi, yang mana mereka masih terlalu haus juga ingin menguasai daripada kekayaan negara kita, ingin menguasai daripada penduduk Indonesia. Kita janganlah sampai diarani bangsa yang besar tapi bangsa yang bodoh. Belanda itu negara kecil tapi bisa menguasai Indonesia. Karena apa? Karena ilmu, karena pengetahuan, karena kerja keras. Ada salah satu pepatah dawuh dari seorang ulama, "Waman aradad dunya fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang menginginkan duniawi, maka dia juga harus menggunakan ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Orang yang menginginkan hidup enak di akhirah, dia juga harus mempunyai ilmu. Dua ilmu yang ada itu telah kita pelajari dengan sebuah kata mutiara. Seorang santri itu adalah nasionalis religius. Jadi seorang yang mempunyai rasa kecintaan kepada negara yang tinggi dan juga mempunyai jiwa yang religi. Maka dari itu, jangan berkecil hati sebagai seorang santri. Justru seorang santri itu adalah simbol daripada akhlakul karimah, simbol daripada kejayaan, simbol daripada ketentraman, simbol daripada ketenangan Indonesia dan juga sekitarnya. Sampai peneliti kenapa Indonesia itu kok aman tentram, padahal diberikan cobaan yang begitu luar biasa. Ya karena adanya santri, dan santri itu adalah penerus daripada perjuangan pahlawan-pahlawan kita yang telah tumbang demi memerdekakan negara kita Indonesia tercinta ini. Kalian harus semangat. Jangan sampai kita merasakan yang sedemikian rupa karena kebodohan kita. Santri Bahrul Ulum kelak juga harus bisa mempunyai skill di duniawi dan juga ukhrawi. Selain kalian hafal Al-Quran, selain kalian sebagai seorang pengkaji kitab klasik, kalian juga harus menjadi seseorang yang bisa memberikan warna di pemerintahan. Karena hal itu tidaklah berat. Mempelajari dengan hal itu memang sudah dipelajari di dalam kitab-kitab klasik kita, sehingga kalian tinggal untuk meneruskan apa yang menjadi cita-cita dari pondok kalian. Terlebih jangan sampai kita ragu, jangan sampai kita aras-arasan. Orang yang lemah aras-arasan itu adalah orang yang lemah hatinya. Orang pemalas itu adalah orang yang lemah hatinya. Dia tidak mempunyai cita-cita yang luhur, sehingga dia tidak bisa hidup, bisa memberikan manfaat kepada sekitarnya. Ini telah didawahkan dengan bahasa mutiara, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang lebih bermanfaat kepada manusia yang lainnya. Para santri-santri yang saya cintai, tidak cukup hanya demikian. Seorang santri juga harus menanamkan akhlakul karimah,
yang mana akhlakul karimah seperti ini telah diseminarkan, telah diakui oleh segala lapisan instansi-instansi yang ada di pemerintahan. Sampai kemarin seperti yang tadi malam diceritakan oleh Abah, Polsek menginginkan kita, kalau memang ada santri yang layak untuk pingin jadi polisi, saya sangat menerima. Hal itu karena apa? Karena mereka percaya bahwasanya seorang santri mempunyai akhlak yang baik. Seorang santri bisa mewarnai hati daripada masyarakat sekitarnya. Seorang santri mempunyai jiwa yang teguh untuk mempertahankan kesantriannya. Dalam hal ini kepercayaan mereka sangat tinggi, dan jangan sampai kita hancurkan dengan akhlak-akhlak kita sehingga akan merembet kepada santri-santri yang lain. Adanya satu santri yang menyimpang, akhirnya sing liyane kena, yang lain juga akan kena. Tapi hal itu tak masalah. Mati satu tumbuh 1000. Kita tetap optimis untuk menjaga keutuhan NKRI. Pancasila yang telah disahkan, yang telah diistikharoi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tadi, sekarang banyak digoncang oleh akidah-akidah yang kurang benar, ideologi-ideologi yang merusak daripada Pancasila, yang mengatakan Pancasila itu tidak layak karena tidak masuk di dalam ajaran baginda Nabi. Jangan sampai kita tertipu dengan hal tersebut. Apakah ketika kita menolak dengan ajaran khilafah kita tidak cinta kepada Nabi? Jawabannya cinta. Tapi Kanjeng Nabi tidak mengajarkan hal itu. Kita harus tahu, ketika Rasul dijadikan seorang raja, dijadikan seorang nabi, yang beliau pimpin itu juga adalah umat Yahudi, umat Nasrani, dan juga agama-agama Sawami yang lainnya. Itu adalah ajaran daripada Nabi kita. Jangan sampai ketika kalian semua nanti dirogoh akidah ideologinya karena ingin mendirikan negara Islam. Jawabannya, Rasul tidak pernah mengajarkan negara Islam, karena segala sesuatunya sudah merujuk kepada Kanjeng Nabi semuanya. Sekali lagi kita pertahankan Pancasila, karena itu adalah peninggalan daripada ulama-ulama kita, peninggalan daripada perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Dan jangan sampai kita menjadi manusia yang lemah dengan kita mempunyai keyakinan yang tipis akan masa depan di dalam kesuksesan. Tetap raihlah semua itu dengan usaha dan doa. Tetaplah kalian menjadi penghafal-penghafal dan juga orang yang hafal Al-Quran dan juga makna-makna daripada Al-Quran. Itu akan sangat dibutuhkan bagi kita semua, seluruh umat Islam. Sekali lagi, pedoman daripada umat Islam itu adalah Al-Quran, dan kalian mempelajari sumber daripada pedoman umat Islam seluruh jagat raya. Karena itu ketika kalian sukses di dalam menghafal, tidak ada di negara manapun, di dunia manapun yang tidak mengakui daripada kalian semua. Dan kalian semua harus tahu, hal itu hanya bisa didapat di pondok kalian tercinta ini, Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Karena di sini menerapkan bacaan-bacaan yang berstandar nasional dan telah diadu di tingkat internasional, dan itu bukan kaleng-kaleng belaka. Tinggal seberapa kalian semangat untuk meraih cita-cita, disitulah kalian akan berhasil. Salah satu penyair mengatakan, almar'u yatiru bihimmati, seseorang akan terbang dengan cita-citanya, kama yatiru toyru bijanahai, seperti halnya burung itu terbang dengan kedua sayapnya. Kita harus mengaca dengan bahasa hikmah.
Pak Jokowi itu adalah anak orang kecil. Beliau bukan siapa-siapa, tapi beliau duduk di tahta tertinggi di negara kita Indonesia ini. Apakah seperti itu gampang? Jawabannya tidak. Beliau butuh yang namanya usaha keras. Kita tahu akan demikian itu, dan Allah lah yang memberikan jalan untuk semuanya. Setidaknya ketika kalian mempunyai cita-cita yang tinggi, kalian mempunyai cita-cita terbang di langit, ketika memang itu oleh Allah tidak diberikan keberhasilan, setidaknya kalian akan jatuh di antara para bintang-bintang. Dan seandainya itu kurang maksimal, akan diteruskan oleh anak cucu kalian semua. Dan seperti itulah yang mungkin saya sebagai pembina upacara bisa sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanat pemimpin upacara, barisan disiapkan. Pembacaan doa dipimpin oleh pembina upacara. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah, Allahumma ijma'na jam'an marhuma. Allahumma ijma'na jam'an marhuma. Allahumma ijma'na jam'an marhuma. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, Allahumma ij'alna wa auladana wa jami'a talamizina wa jami'atina min ahli al-ilmi wa lil khair, wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dhair. Allahumma ya Allah, Allahumma ya Allah, nawwir qulubana bi nuril ilmi wal hidayah. Tsabbit imanana bi nuri ma'rifatika wa ashrah sudurana bi syarafi ilmika. Wa albisna bi libasil izzi wa takrim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat dan Pembina upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. Pemimpin upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Upacara telah selesai, seluruh barisan dibubarkan.
Air mata pusaka abadi nan jaya, Indonesia sejati.